Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 pemasaran digital B akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai pemasaran digital dari UMKM Mi Kitchen. Sebelum masuk ke hasil analisis yang telah kami lakukan ke UMKM Mi Kitchen, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anindita Raisa dengan NRP 073, ada teman saya Galuh Rupaningtyas dengan NRP 013, Akila Velia dengan NRP 031, Malvalia Elsa dengan NRP 118, dan juga Mas Wahyu dengan NRP 012. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi singkat profil UMKM dan produknya. Di sini kami yaitu tentang Mi Kitchen. Di sini itu Mi Kitchen merupakan usaha mikro di bidang kuliner rumahan. Berdiri sejak 2023 di Ketintang, Surabaya, dengan fokus pada produk dimsum ayam, kremes dan pangsit. Nah, didirikan oleh seorang ibu rumah tangga yang berawal dari hobi memasak dan melihat peluang di sekitar kampus UNESA. Kemudian yaitu konsepnya mereka itu menggunakan homemade fresh food, yaitu seluruh produk dibuat saat ada pesanan untuk menjaga kesegaran dan kualitas rasa. Kemudian ciri khas dari Mi Kitchen ini yaitu rasa gurih, penyajian estetik, dan harga terjangkau, cocok untuk mahasiswa dan masyarakat sekitar. Baik, selanjutnya kita masuk di SPOT. Nah, di sini dari sisi strength, usaha ini punya harga yang kompetitif dengan margin tinggi dan pelanggan tetap melalui WhatsApp. Nah, juga sudah terdaftar di Google Business dan GrabFood. Nah, untuk weakness-nya, manajemen waktu dan SDM masih terbatas. Belum ada pencatatan keuangan terstruktur, serta minim pada digital marketingnya. Nah, selanjutnya untuk opportunity, ada sekitar 9.000 mahasiswa sebagai konsumen potensial dan bisa merekrut tenaga freelance untuk promosi digital. Nah, sedangkan untuk threads, persaingan penjual dimsum cukup tinggi dan penjualannya menurun saat libur panjang karena tergantungnya musim akademik. Nah, secara keseluruhan bisnis ini mempunyai potensi besar jika manajemen dan pemasaran digitalnya lebih ditingkatkan lagi. Kemudian yaitu identifikasi tantangan dan peluang pemasaran digital yang relevan. Yang pertama yaitu dari tantangan terlebih dahulu. Di situ pertama, keterbatasan adanya SDM dan waktu. Semua kegiatan usaha yaitu belanja, pesanan, promosi masih dihandle sendiri oleh pemilik. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman digital. Meskipun sudah memiliki IG, Facebook, namun belum memahami caranya menggunakan secara optimal. Kemudian yang ketiga yaitu belum ada pencatatan keuangan terpisah, yaitu keuangan rumah tangga dan usaha masih tercampur, yaitu sehingga menyulitkan evaluasi penjualan. Kemudian yaitu di peluang. Pertama, produk unggulan dimsum homemade disukai mahasiswa dan masyarakat sekitar karena rasa khas dan harga terjangkau. Kemudian yang kedua yaitu kesadaran untuk go digital. Pemilik sudah mengikuti pelatihan Kominfo selama 6 bulan sebagai langkah awal digitalisasi. Kemudian yang ketiga, pelanggan loyal dan word of mouth. Basis konsumen tetap dapat dikembangkan lewat promosi digital dengan IG, kemudian ya bisa Google Business ataupun GoFood. Baik, selanjutnya di strategi inovasi terukur. Nah, di sini kami akan membahas tentang rencana inovasi pemasaran digital. Dari beberapa rencana inovasi pemasaran digital yang ada, kami mengambil 3, yaitu yang pertama e-commerce. Nah, e-commerce ini merupakan langkah pertama yang dapat memanfaatkan aplikasi seperti GoFood, ShopeeFood, GrabFood. Nah, untuk tujuannya memperluas jangkauan pasar.
Selain itu juga ada WhatsApp Business, di mana fitur-fiturnya seperti katalog dan quick reply juga akan mempermudah penjual dalam merespon pertanyaan pelanggan secara cepat dan otomatis. Nah, yang kedua, inovasinya yaitu ada content planning, di mana tujuannya untuk menjaga konsistensi publikasi dan membangun brand awareness kepada pelanggan. Masih membahas tentang content planning. Nah, di sini ada beberapa contoh content planning. Jadi upload setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu, di mana edukasi tentang kontennya itu juga berbeda-beda tergantung apa yang sudah direncanakan oleh Nah, untuk rencana inovasi pemasaran digital yang terakhir yaitu kami mengambil dari storyboard, di mana tujuannya ini untuk merencanakan alur visual dan pesan komunikasi sebelum proses produksi konten dilakukan. Nah, dengan storyboard ini ide dapat divisualisasikan secara jelas dan terstruktur sehingga hasil akhir sesuai dengan tujuan pemasaran. Nah, dapat dilihat di sini bahwa storyboard itu berbeda-beda, di mana dibedakan ada judul konten, tujuan utama, jenis pesan, dan arah komunikasinya mau kemana. Nah, ini tuh untuk dapat menarik minat calon pembeli dan meningkatkan brand awareness. Selanjutnya yaitu rencana implementasi dan juga pengukuran. Agar strategi pemasaran digital yang telah dirancang ini dapat dijalankan secara efektif, diperlukan adanya langkah implementasi yang terstruktur, mulai dari timeline, tools yang digunakan, serta platform digital yang dipilih untuk mendukung kegiatan pemasaran dari Mikitchen ini sendiri. Yang pertama yaitu dari timeline. Di sini untuk yang pertama ada di minggu 1 dan juga minggu kedua, di mana pada 2 minggu ini adalah tahap persiapan. Untuk aktivitasnya yaitu membuat akun Instagram bisnis baru, yaitu memisah akun Instagram bisnis dan juga akun pribadi, karena kendala dari Mikitchen ini sendiri yaitu akun Instagram bisnisnya kadang masih digunakan sebagai akun Instagram pribadi. Kemudian yang kedua, menyusun katalog produk di WhatsApp bisnis dengan fitur katalog dan juga quick reply untuk mempercepat respons pesan kepada pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu membuat template desain konten di Canva berdasarkan storyboard atau membuat TSM misalnya, sehingga brandingan template dari setiap postingan Mikitchen ini memiliki branding yang konsisten, sehingga output dari pelaksanaan tahap persiapan di minggu pertama dan kedua ini yaitu akun digital yang siap digunakan untuk promosi. Kemudian yang kedua yaitu di minggu ketiga dan keempat, di mana pada tahap ini merupakan peluncuran dan juga publikasi awal. Pada tahap yang ini, aktivitas yang dilakukan yaitu posting konten secara rutin sesuai dengan content planning yang telah disusun, kemudian mengunggah 3 foto produk unggulan, dan yang terakhir yaitu mempromosikan bisnis atau produk yang dijual di status WhatsApp dan juga grup komunitas UNESA, di mana output dari pelaksanaan tahap ini yaitu awareness yang meningkat dan juga engagement yang mulai terbentuk. Selanjutnya yaitu timeline pada bulan kedua, di mana di sini adalah tahap engagement dan juga promosi. Untuk aktivitasnya yaitu menjalankan promo digital gratis ongkir area kampus UNESA dan juga buy two get one free. Selanjutnya yaitu kolaborasi dengan akun mahasiswa atau kantin untuk melakukan aktivitas cross promotion dan juga rutin melakukan Q&A mingguan di Instagram Story untuk bisa mengajak konsumen itu untuk lebih engage terhadap media sosial yang dimiliki oleh Mikitchen. Dan juga output dari tahap ini yaitu peningkatan interaksi dan juga minat beli oleh calon pelanggan maupun pelanggan yang sudah pernah membeli sebelumnya. Dan yang terakhir dari timeline di bulan ketiga yaitu evaluasi dan juga penguatan brand, di mana aktivitas yang dilakukan di sini adalah evaluasi performa konten menggunakan Instagram Insights, kemudian melakukan survei pelanggan melalui Google Form atau tools lain, dan juga membuat highlight di Instagram Story yang berisikan testimoni dan juga behind the scene proses pembuatan dari produk Mikitchen itu sendiri. Dan output dari tahapan ini yaitu strategi promosi yang lebih terarah dan juga konsisten. Selanjutnya ada tools yang digunakan. Di sini ada beberapa tools yang digunakan untuk bisa untuk dapat mengimplementasikan rencana
strategi pemasaran yang sudah disusun. Yang pertama ada Canva untuk kebutuhan desain visual, di mana Canva ini digunakan untuk bisa membuat template foto atau video agar brandingan dari setiap posting Mi Kitchen bisa konsisten. Yang kedua ada Meta Business Suite, yaitu untuk kebutuhan manajemen akun, di mana Meta Business Suite ini digunakan untuk menjadwalkan postingan secara otomatis. Yang ketiga ada WhatsApp Business untuk kebutuhan komunikasi pelanggan, serta mengatur katalog dan juga quick reply. Yang keempat ada Instagram Insights, yaitu untuk kebutuhan analisis performa, di mana bisa untuk digunakan melihat engagement, reach, dan juga waktu aktif audiens agar bisa mempost di jam-jam di mana konsumen itu lebih aktif di Instagram. Kemudian yang kelima ada Instagram Ads, yaitu untuk kebutuhan paid promote, di mana paid promote ini akan menargetkan pengguna di sekitar kampus UNESA. Dan kemudian yang terakhir ada Google Sheets atau Excel, yang digunakan untuk kebutuhan monitoring penjualan, di mana Google Sheets atau Excel ini sebagai sarana untuk mencatat pesanan dan juga keuangan secara digital. Selanjutnya adalah platform digital yang digunakan, karena untuk mendukung pelaksanaan strategi pemasaran digital, diperlukan juga pemilihan platform yang sesuai dengan karakteristik bisnis dan juga perilaku target pasar Mi Kitchen, yaitu mahasiswa dan masyarakat sekitar kampus UNESA. Pemilihan platform ini bertujuan untuk memaksimalkan jangkauan promosi, mempermudah komunikasi dengan pelanggan, serta meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan dan juga penjualan. Sehingga platform digital yang dapat digunakan adalah yang pertama Instagram, untuk berperan sebagai platform utama untuk kegiatan promosi dan publikasi konten visual seperti foto produk, video behind the scenes, dan juga testimoni pelanggan. Selanjutnya ada WhatsApp Business, digunakan untuk komunikasi langsung dengan pelanggan, pemesanan, dan pengelolaan katalog produk melalui fitur katalog, serta quick reply untuk mempercepat respons pesan. Yang ketiga ada Shopee Food, GoFood, atau GrabFood, yang bisa dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan pasar dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara online. Dan yang terakhir ada Google Business Profile, agar bisa meningkatkan visibilitas Mi Kitchen di hasil pencarian Google dan juga Maps, sehingga calon pelanggan itu bisa dengan mudah menemukan lokasi serta informasi kontak bisnis dari Mi Kitchen itu sendiri. Kemudian ada monitoring dan evaluasi, di mana tahap ini dilakukan untuk memastikan setiap strategi yang dijalankan memberi hasil yang sesuai dengan tujuan pemasaran dan menjadi dasar dalam melakukan perbaikan di periode berikutnya. Langkah-langkah dari monitoring dan evaluasi ini ada 4. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan Instagram Insights setiap minggu untuk mengetahui performa dari postingan yang telah diunggah di akun Instagram, seperti reach, engagement rate, dan juga follower growth selama 1 minggu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu mencatat jumlah pesanan yang masuk dari setiap platform digital seperti WhatsApp Business, GoFood, Shopee Food, dan juga GrabFood untuk mengukur kontribusi dari masing-masing channel digital yang digunakan. Kemudian yang ketiga yaitu mengevaluasi efektivitas program promosi dengan melihat peningkatan pelanggan baru dan frekuensi pembelian ulang selama masa promosi. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan jadwal unggahan, jenis konten, serta strategi komunikasi berdasarkan hasil evaluasi bulanan agar kinerja pemasaran digital semakin optimal. Untuk memastikan strategi pemasaran digital Mi Kitchen berjalan efektif dan memberikan hasil yang terukur, diperlukan adanya mekanisme evaluasi yang sistematis dengan menggunakan indikator kerja utama atau Key Performance Indicators atau KPI, yang evaluasi ini dilakukan secara berkala agar pemilik usaha dapat menilai performa kegiatan pemasaran, mengidentifikasi kendala, dan menentukan strategi perbaikan yang relevan di periode berikutnya. Mekanisme evaluasi ini sendiri akan dilakukan dalam 3 tahap utama. Yang pertama yaitu monitoring mingguan, yang tentunya dilakukan sebanyak seminggu sekali. Yang untuk monitoring mingguan ini isinya untuk memantau performa konten yang menggunakan fitur Instagram Insights dan WhatsApp Business Analytics, di mana tahap ini bertujuan untuk menilai tingkat interaksi pelanggan terhadap konten yang diunggah selama seminggu kebelakang, serta respon terhadap pesan promosi. Yang kedua yaitu evaluasi bulanan yang dilakukan sebulan sekali, di mana setiap akhir bulan dilakukan rekapitulasi data penjualan dan interaksi digital untuk menilai efektivitas strategi promosi dan konten. Data ini dapat diperoleh dari jumlah pesanan, traffic account, dan hasil promosi digital seperti buy to get one free atau dari program gratis ongkir untuk area sekitar kampus UNESA. Kemudian yang ketiga yaitu analisis tribulanan yang dilakukan sebanyak 3 bulan sekali, yang analisis ini digunakan untuk melihat tren jangka menengah seperti pertumbuhan pelanggan, peningkatan penjualan, serta efektivitas penggunaan platform digital.
yang dimana hasil analisis dari yang dilakukan 3 bulan sekali ini akan menjadi dasar untuk perencanaan strategi digital berikutnya. Kemudian untuk Key Performance Indicators atau KPI, di sini kami memiliki empat aspek KPI. Yang pertama yaitu traffic atau awareness, di mana indikatornya yaitu jumlah kunjungan pada profil Instagram dan juga jumlah tayangan atau reach dan impressions. Di mana cara mengukur indikator ini yaitu melalui Instagram Insights, dan targetnya yaitu meningkat sebanyak 30% dalam 1 bulan pertama. Kemudian untuk aspek kedua yaitu engagement, yang indikatornya ada jumlah likes, komentar, dan share per konten, dan juga jumlah pesan yang masuk ke WhatsApp Business. Cara pengukurnya yaitu melalui Instagram Insights dan juga WA Business Statistics, dengan target engagement rate lebih dari sama dengan 5%. Yang ketiga ada customer conversion, yaitu indikatornya jumlah pesanan baru yang berasal dari media sosial dan rasio antara interaksi dan pembelian yang terjadi. Cara pengukurannya yaitu membandingkan data interaksi dan pesanan yang terjadi dengan target 10-15% dari pengikut akun media sosial Mi Kitchen melakukan pembelian. Dan yang keempat yaitu retention atau loyalty, di mana indikatornya adalah jumlah pelanggan yang melakukan pembelian ulang atau repeat order, dan juga frekuensi pembelian per pelanggan, di mana cara mengukurnya yaitu melalui pencatatan transaksi yang telah dicatat di Google Sheets atau Excel seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dan targetnya yaitu peningkatan pelanggan tetap sebesar 20% dalam 3 bulan. Indikator KPI selanjutnya yaitu sales performance dengan indikator total pendapatan bulanan dari penjualan digital, yang cara mengukurnya yaitu melalui pencatatan penjualan dari GoFood, ShopeeFood, GrabFood, dan juga WhatsApp, yang targetnya adalah yang memiliki target kenaikan omset sebesar 25% dalam 3 bulan. Kemudian indikator terakhir adalah brand awareness dengan indikator jumlah followers baru dan juga mention akun Mi Kitchen. Ya, dan kemudian cara mengukurnya yaitu melalui Instagram Insights dan targetnya pertumbuhan followers sebesar 15% per bulan. Kemudian ada tindak lanjut evaluasi. Berdasarkan hasil pengukuran KPI di atas, Mi Kitchen akan mengidentifikasi jenis konten dengan performa terbaik untuk dijadikan benchmark, akan menyesuaikan frekuensi posting dan jenis promosi sesuai hasil engagement tertinggi, akan memperbaiki strategi komunikasi apabila tingkat konversi masih rendah, dan melakukan pelatihan dasar bagi pemilik usaha terkait penggunaan tools digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan akun. Baik, selanjutnya adalah estimasi biaya yang dapat digunakan Mi Kitchen untuk memperkirakan biaya pemasaran digitalnya. Yang pertama ada kategori desain dan juga kontennya, di mana di sini Mi Kitchen bisa menggunakan layanan Canva Pro termurah sekitar harga 30 ribuan per bulan. Lalu selanjutnya, Mi Kitchen bisa membeli alat penunjang konten yang dimana seperti tripod, backdrop, lighting, dan juga dekorasi untuk memperindah foto katalog mereka. Dan kita estimasikan biaya totalnya itu sekitar 73.000. Lalu selanjutnya ada promosi, di mana di sini Mi Kitchen bisa menggunakan Instagram advertisement, dan untuk harga postingan dalam Reels, Feeds, dan juga Story itu berbeda-beda. Di mana Reels itu range-nya 12 ribuan ke atas per bulannya, lalu Feeds 4 ribuan, dan juga Story 8 ribuan. Lalu selanjutnya ada kategori promo dan reward testimoni pelanggan, yang dimana di sini maksudnya adalah biaya untuk memberikan promo buy to get one atau mungkin buy one get one, dan juga menyediakan biaya untuk memberikan reward kepada pelanggan yang telah melakukan testimoni pada G-Form. Jadi semisal pelanggan telah mengisi testimoni, maka akan mendapat 1 porsi dimsum seperti itu. Lalu selanjutnya ada kolaborasi akun mahasiswa, yang dimana di sini itu kurang lebih sama seperti reward testimoni pelanggan, namun konsepnya itu seperti challenge atau kolaborasi. Jadi ketika mungkin mahasiswa membuat konten lalu tag Mi Kitchen, nantinya akan dapat promo, voucher, ataupun gratis produk dari Mi Kitchen, seperti itu. Pada bab 4 ini, kami memvisualisasikan storytelling dan juga storyboard untuk media sosial dari Mi Kitchen itu sendiri. Yang pertama di sini terdapat beberapa desain untuk storyboard dari feeds Instagram Mi Kitchen. Yang pertama adalah content awareness, di mana di sini terdapat why Mi Kitchen atau ini untuk menarik pelanggan. Kenapa sih Mi Kitchen ini harus membeli kenapa sih pelanggan ini harus membeli Mi Kitchen gitu. Kemudian
Yang kedua adalah content conversion, atau ini adalah konten yang menarik pelanggan agar segera membeli dimsum ayam dari Mi Kitchen. Hanya dengan 15.000 sudah mendapatkan 6 pieces. Kemudian konten interest, di mana di sini menonjolkan perbedaan Mi Kitchen dari brand-brand lainnya, di mana di sini Mi Kitchen menjual dimsum berbentuk kue ulang tahun. Jadi di sini kita menggunakan copywriting. Kenapa sih yakin masih mau menggunakan kue yang gitu-gitu aja di hari spesialmu? Jadi kita menggunakan special day, special cake. Kemudian ada retention, di mana di sini kita mengikat pembeli lama dengan sebuah game, this or that gitu. Jadi di sini tujuannya agar ada interaksi antara Mi Kitchen dan juga pelanggan, atau pelanggan dengan pelanggan itu sendiri gitu. Kemudian di sini kami memvisualisasikan video content planning yang ditunjukkan untuk Reels dan juga TikTok, di mana kami menggunakan tahapan-tahapan yang ada di marketing funnel, yaitu awareness, interest, consideration, conversion, dan juga retention dan advocate, di mana pada konten awareness kita menggunakan 2 konten untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Mi Kitchen. Kemudian kami merencanakan 1 konten interest untuk menumbuhkan ketertarikan pelanggan kepada Mi Kitchen. Kemudian ada 2 konten consideration untuk mengajak audiens mulai mempertimbangkan pembelian melalui konten-konten yang lebih persuasif. Kemudian ada 2 konten untuk conversion, di mana konten ini mendorong calon konsumen untuk segera melakukan pembelian terhadap dimsum Mi Kitchen. Kemudian ada konten retention dan juga advocate, di mana dua konten ini mempertahankan pelanggan lama dan mendorong ulasan positif agar dapat menarik pelanggan baru melalui review dari pelanggan lama. Yang terakhir ada refleksi dan juga rekomendasi yang kami berikan untuk Mi Kitchen. Yang pertama, kami temukan kendala utama dari Mi Kitchen. Intinya, Mi Kitchen itu telah memiliki sosial media seperti Instagram dan juga Facebook, namun sayangnya Mi Kitchen kurang konsisten dalam membuat konten digital, sehingga sosial media tersebut masih terlihat terbengkalai atau kurang aktif. Dan Mi Kitchen belum optimal memanfaatkan fitur pemasaran digital yang dimiliki. Jadi fokusnya itu masih pada pemasaran word of mouth dan bergantung pada story WhatsApp juga relasi sekitarnya. Dan kendala lainnya yang dimiliki dari Mi Kitchen sendiri itu ada di waktu juga sumber daya manusia yang dimiliki. Nah, solusi yang kami analisis itu yang pertama ada pemanfaatan e-commerce untuk memperluas jangkauan Mi Kitchen. Jadi mungkin Mi Kitchen bisa menggunakan GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Lalu bisa aktif membuat konten visual seperti foto katalog atau mungkin video dalam proses pembuatan dimsum. Nah, selanjutnya agar terlihat menarik itu diperlukan storyboard gitu agar lebih catching atau orang lebih notice gitu dengan produk yang ditawarkan. Nah, lalu strategi yang kami berikan itu memiliki tujuan agar Mi Kitchen ini pemasaran digitalnya itu lebih terukur juga terjadwal. Lalu Mi Kitchen ini bisa menarik pembeli baru tanpa perlu menambah SDM khusus. Yang dimana maksudnya di sini berdasarkan hasil wawancara itu Mi Kitchen maunya fokus pada penarikan SDM di bidang operasional, jadi bukan pemasaran. Karena pemiliknya sendiri ingin pemasaran itu dihandle beliau atau keluarga beliau saja, seperti itu. Lalu juga di sini strategi yang kami buat itu biar pemilik itu lebih mudah menggunakan alat digitalnya atau platform yang kami sarankan dan lebih mudah untuk mempelajarinya, seperti itu. Nah, pada akhirnya rekomendasi yang kami berikan itu ada 3. Pertama, pemanfaatan e-commerce, seperti yaitu tadi GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Jadi jangkauannya itu tidak hanya di kantin kampus UNESA saja, bisa dari luar jangkauan tersebut. Lalu juga ada pembuatan content planning. Jadi kontennya yang akan dibuat itu nanti lebih terukur dan juga terarah dan terjadwal juga. Jadi
nanti Mi Kitchen bisa membuat konten dalam waktu senggang atau mungkin jadwal yang telah ditentukan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah pembuatan storyboard. Jadi agar lebih catching, agar lebih ternotis oleh target audience, maka diperlukan storyboard. Jadi Mi Kitchen bisa merencanakan storyboard yang akan menarik perhatian para target audiensnya. Seperti itu. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.